gue ngalamin semuanya gitu. Turun naik hidup gue kayak apa gitu ya. Berumah tangga, bubar jalan gitu kan. Lo jadi orang terhina, jadi orang. Tapi gue pikir gini, oh Tuhan mau bentuk gue nih. Iya. Proses Tuhan tuh ya. Itu prosesnya yang mahal bro. Iya. Jatuh bangun, mau bunuh diri ya kali gitu kan. Jadi lu mungkin pernah berpikir untuk mengakhiri segalanya, pernah juga kali ya? Pernah. Gue ada konsep di kepala gue yang gue mau tuangin, tapi lagu ini paling cocok katanya gitu kan. Iya. Bikin lah, wah katanya udah canggih, bisa kayak pasir jatuh terus orangnya hilang kayak zaman gitu. Kayak gitu-gitu lah kan. Awalnya kayak gitu-gitu tuh. Kasih contoh kan, contoh kayak film apa gitu. Kayak gini nih gue mau bikin nih. Wah kita kan yang masih zaman itu, wah canggih banget video klipnya. Masuk masa render kan. Itu 4 hari, 3 hari kan ngerender tuh. Waktu pas di render rusak men. Hah? Di render rusak? Rusak, gambarnya hancur semua. Akhirnya kemarin ada oknum juga yang taruh 2 albumnya Modulus di Spotify dan pokoknya di tempat ini ya, di Spotify. Di DSP? Tidak izin si pencipta. Maksudnya re-upload? Iya, di-upload. Wah kacau lu. 4 kepala, 5-6 kepala musisi semua men. Yang idealis, terus kemudian egonya tinggi semua. Iya. Tidak mudah gitu kan. Jadi yang satu pengen begini, yang satu pengen begini. Tapi komunikasinya nggak bagus. Akhirnya mulai diem-dieman dalam hati. Wah itu kayak bom waktu bos. Selamat datang di Ngobrol Karya. Halo teman-teman, kembali lagi di Badai TV. Hari ini kita kedatangan tamu di Ngobrol Karya, Ngokar. Gue nggak tahu nih di episode keberapa, tapi yang jelas hari ini kita setnya agak berubah. Biasanya di ruangan kan, jadi hari ini gue ada set yang baru lah. Dan kebetulan juga akhirnya gue bisa ngobrol sama abang gue, asik. Ini adalah Bang Stanley Sagala. Halo. Stanley Sagala ini adalah vokalisnya Modulus. Dulunya di Mel6 ya Bang? Dulu awal ya. Dulu awalnya di Mel6. Jadi buat teman-teman anak-anak 90-an, ini salah satu vokalis terganteng di tahun 90-an. 90-an akhir ya Bang? 90-an akhir kalau di Modulus ya? Oh di pertengahan ya? Pertengahan, 95, 96 ya? Iya. Ya, Stanley Sagala in the house. Halo, apa kabar semuanya? Bang, tadi jauh nggak kesini? Lumayan ya? Lumayan. Dari Pamulang guys. Pamulang ya? Pamulang ya. Tapi kalau gue lihat lu kayaknya muka sih nggak berubah Bang. Iya. Sekarang rambut nih asli apa lu cat? Enggak, asli udah. Asli? Jadi lu biarin putih aja? Biarin aja. Tadinya sudah lama kan, tapi gue cat lama-lama pikir kita kayak nggak nerima kalau udah tua gitu kan. Iya ya. Udah natural aja lah. Tapi gitu. cocok sih sama muka lu sih, cocok sih. Ya mungkin karena umur juga udah cocok. Udah, jangan ngomongin umur lah. Umur tuh rezeki dan berkat, ya kan? Amin. Nah, jadi teman-teman kita mau kulik nih Bang Stanley Sagala, mungkin penggemar Modulus Band. Ini adalah salah satu band yang namanya menurut gue cukup unik Bang. Karena gue kan anak teknik ya. Iya. Gue di teknik mesin Trisakti, jadi waktu gue denger Modulus Band ini, denger katanya dulunya anak-anak teknik dari Serpong. Dari IT. Iya. Bener nggak tuh Bang? Benar, sebagian besar memang Modulus itu dulu kuliahnya di IT ya, sekitar tahun 80, mungkin start dari anak angkatan 84 gitu ya. 84-an ya, oke. 84 gitu. Awalnya siapa aja tuh Bang, Modulus itu? Modulus itu pertama dulu ada Edwin Saladin, terus ada Agus Sendrajaya, ya. Kemudian ada almarhum Iwang Wahyudi, basis ya. Basisnya, terus vokalisnya ada Mas Bimo Condro gitu. Itu dia anak IT juga Mas Bimo? Anak IT, hampir semua anak IT. Oke. Waktu itu yang nggak anak IT itu Audi pemain drumnya. Oh dari awal tapi? Iya, jadi Audi itu anak Gunadarma kalau nggak salah waktu itu ya. Cuman nggak kenal karena rumahnya dekat dengan kampus IT zaman dulu. Iya. Dan kemudian saling kenal sama anak-anak teman-teman dari Modulus juga. Akhirnya sering latihan lah di rumahnya Audi. Akhirnya yaudahlah Audi aja di drummernya. Gitu. Gitaris waktu itu nggak ada gitar. Oh nggak ada gitar. Dulu ada keyboardnya tuh ada 3 dulu. Waduh, keyboard. Ada Edwin, ada Agus Sendrajaya, sama Ucok Warulian. Oh Bang Ucok, iya. Di zaman lu masih ada Bang Ucok ya? Masih, nggak ada. Oh udah nggak ada ya? Jadi tahun 93 itu kan Ucok ngundurin diri karena mau fokus di rohani. Di rohani, ya. Sampai sekarang dia masih di rohani ya. Ya. Terus
Bimo juga mau fokus ke kerjaan, vokalis, makanya dia keluar. Oke. Jadi di tahun itu 91, 92, apa pokoknya 93 lah. Modulus tuh nggak punya vokalis. Oh, punya vokalis. Iya kan? Oke. Terus ada satu acara, waktu itu gue lagi main sama Mel Six kan. Itu zaman-zaman dulu lah. Iya. Acaranya tuh di Antv kalau nggak salah dulu. Antv. Acara kayak Hari Harimau apa Hari Gila gitu. Anjir, Hari Harimau. Berarti pembawa acaranya Hari The Freitas bukan sih? Hari The Freitas. Hari The Freitas ya? Iya. Ada Jody, Edwin, Hari The Freitas. Hari Harimau, ya oke. Nah, terus gue bintang tamu waktu itu kita ke Mel Six tuh. Nah, home band-nya Modulus. Oh, home band-nya Modulus. Jadi atas nama Modulus tapi isinya nggak full anak Modulus ya. Waktu itu gue ingat yang main tuh Iwang, yang Modulus ya. Terus keyboardnya siapa ya? Pokoknya bukan Edwin begitu. Bukan ya? Apa Edwin? Lupa gue. Pokoknya pemain biasa Iwang. Drumnya tuh Yayang. Yayang Zairin. Yayang Emerald. Iya. Iya. Terus, betul. Nah, Daniel baru diajak masuk Modulus tuh pas di job itu, gue rasa tuh. Dia bantuin Daniel kan waktu itu belum masuk Modulus kan. Iya. Nah, ketemu lah di satu panggung nih. Oke. Iwang mungkin tertarik, wah Stanley lucu nih gitu kan. Iya. Besok gue ditelepon. Jadi resmilah hari itu setelah ketemu semuanya, kumpul-kumpul, ngobrol, Daniel sama gue, itu adalah anggota baru masuk di Modulus. Jadi dibajak tuh. Iya. Dibajak langsung, padahal Bang Stanley masih di Mel Six. Masih di Mel Six waktu itu. Terus bermasalah nggak tuh dengan Mel Six-nya? Waktu lo ditarik ke Awalnya sih enggak ya. Oke. Awalnya enggak gitu. Tapi akhirnya ketika kita terlibat di industri, akan melibatkan orang lain kan? Iya, betul. Itu ada produser, ada label, segala macam kan? Ya waktu itu jadi dimasalahin tuh. Karena gue harus nggak bisa ada dua grup. Pilih salah satu. Nggak bisa dua grup. Akhirnya gue memutuskan untuk, ya gue dulu deh sama Modulus deh, gitu kan. Jadi gue fokus ke Mel Six dulu. Jadi gue balik lagi nih ke Mel Six kan. Oh, jadi sempat lu udah gabung sama Modulus, terus disuruh milih, terus Modulus sempat ditinggalin. Gue Balik ke Mel lagi Six. ke Mel Jadi pada saat mau recording, pada saat mau tangan kontrak, waktu itu sama Aquarius, ya kan. Tiba-tiba INR-nya Aquarius bilang, loh, ini kan vokalis Modulus nih. Iya. Nggak, gue nggak mau. Oke. Ini kan dia ikonnya band lain gitu kan. Iya. Sementara gue mau yang fresh. Oke. Akhirnya gue nggak diterima, bos. Nggak jadi tanda tangan kontrak tuh? Nggak jadi. Akhirnya gue nggak boleh ikut. Padahal semua isi vokal udah lead vokalnya di gue semua. Waduh. Akhirnya Mel Six dalam waktu 1 bulan cari vokalis baru yang harus gantiin gue. Siapa tuh yang gantiin abang waktu di Mel Six? Waktu itu ada Vicky namanya. Batak juga? Enggak, Ambon kayaknya. Ambon ya? Oke. Jadi udah tuh akhirnya ganti dia, ya akan mendekati ke gue ya. Image-nya udah gampang gitu susah kan. gampang ya. Okay. Jadi dia harus nyanyi. Kasian juga sih si Vicky itu, dia harus nyanyiin yang sama persis sudah kayak gue, bukan dia kan gitu. Plus nada dasar yang udah lo nyanyi. Iya, kan nggak bisa dirubah karena kan kelompok vokal, bos. Betul. Lo rubah semua dong. Betul banget. Jadi cuman isiannya yang di gua aja dihilangin, yang solo-solonya diganti sama dia. Gitu. Jadi si Aquarius ini yang di Aquarius maksudnya ya, dia melihat bahwa Bang Stanley nggak bisa di dua entitas berarti ya. Betul. Dia nggak mau tuh. Betul. Tapi satu label nggak sih? Enggak ya? Beda label. Oke. Mel Six itu di Aquarius. Si Modulus tuh udah dalamnya Elang Perkasa Record. Kalau ada recording baru lah. Oke. Kalau di pihak Modulus sih nggak ada masalah gitu kan. Cuman pihaknya Aquarius nggak bisa nih, karena Mel Six ini grup baru. Dia mau kemas nih dari awal semuanya fresh. Iya. Kita sedikit ke ini ya, ke Mel Six ya. Itu terinspirasi sama ini nggak sih apa tuh grup vokal juga ada Take Six. Iya. Ya itu. Lu terinspirasi dari situ ya? Jadi gue bikin itu waktu gue SMA ya. Nah gue waktu dulu kan sekolah di sekolah Advent. Oke. Nah Advent itu kan identik banget tuh dengan gaya musiknya akapelaan dulu zaman dulu. Kalau dulu kita tahu ada, kalau di mimbar agama Kristen, pas giliran Advent tuh namanya suara nubuatan ya. Iya betul. Kuartet suara nubuatan. Nah, TVRI itu. TVRI. Nah jadi gue terinspirasi dari kalau di Advent tuh akapela dari zaman dulu tuh
biasalah lo mau di sekolah Advent mana juga. Iya, iya. Iya kan namanya kita nyanyi selalu a cappella di gereja gitu, sering gitu. Nah, kebetulan dulu kita tuh zaman itu tahun-tahun 90 lah ya. Lagi seneng-seneng sama Take Six. Oke. Karena Take Six itu sebagian besar anak-anak Advent di Amerika Oh, gitu. jadi teman-teman Badai TV yang nggak ngerti, jadi Advent ini sebenarnya adalah sebuah gereja ya, sebuah gereja, organisasi gereja. dan kebetulan itu internasional juga ya Bang ya? Internasional, di Amerika pusatnya. Di Amerika ya. Jadi Bang Stanley ini bergereja di gereja Advent. Betul. Di Salemba tuh Bang ya, kalau nggak salah. Enggak, gue di Menteng dulu. Oh di Menteng ya. Menteng. Ada kan banyak gereja Advent di Jakarta. Oke. Nah akhirnya itu menginspirasi lo juga bikin grup vokal. Betul. Berapa album di Mel Six? Satu album. Satu album. Gue akhirnya kan nggak sempat keluarin album bersama Mel Six kan. Album itu nggak sempat keluar. Cuman zaman Mel Six festival, kita menangin festival, gue ada. Tapi pada saat kita ke industri, Iya. selesai, udah gitu kan. Berarti lo raja festival juga di Mel Six. Ya juga aja sih. Iya. Oke, setelah dari Mel Six nggak jadi, berarti lo langsung memilih Modulus. Ya, akhirnya kan berapa tahun kemudian, sebenarnya gini, pada saat itu, Modulus sih gue udah nyicil untuk album berikutnya. Oh, album kedua berarti? Album kedua pas gue. Pas lo ya? Albumnya Modulus kalau secara keseluruhan keempat tuh. Oke. Yang keluar kira-kira tahun 99 ya. Ya. 98 atau 99 tuh. Nah, jadi dari tahun 97 sebenarnya kita udah nyicil kan bikin. Tahu tiba-tiba ada masalah itu kan. Ya. Ya udah, akhirnya gue balik lagi, gue rekaman lagi. Oke. Gue balik lagi sama dulu selesaikan tuh album. Tahun 99 kita keluarin. Oke. 99 Tapi keluarin. akhirnya ya nggak jadi apa-apa juga tuh album. Karena album pertamanya Bang Stanley adalah yang Kamu Cuma Kamu. Kamu Cuma Kamu. Bungaku Hilang. Dan Bungaku Hilang. Ya, itu dia. Yang fotonya latarnya belakang putih itu kan. Putih, ya. Iya, dia apa namanya? Pakai apa sih itu? Baju kayak model-model yang kayak ada tali-talinya. Betul. Di zaman itu kan Brian McKnight soalnya lagi pakai itu kan. Iya, gue tahu banget tuh. Nah, Modulus yang album itu dulu tuh Bang, yang Kamu Cuma Kamu sama si Bungaku Hilang. Ya. Itu kan hits banget tuh ya. Artinya Pada saat itu ya. gue tuh lebih mengenal Modulus justru pada saat lo jadi vokalisnya tuh. Iya. Kalau yang zaman dulu malah gue nggak tahu tuh. Oh ini pernah punya album toh gitu. Karena saat itu gue dengerinnya Emerald. Iya. Emerald which is adalah abangnya Daniel Sigarlaki kan. Betul. Morgan Sigarlaki. Morgan, nah. Terus gue dengerin Krakatau, Betul. pas segala macem lah. Cuma setelah Modulus, wah ini fresh banget nih. Teng tadang tapa pararau asik. Iya, jadi memang itu juga sebenarnya semua terjadi secara kebetulan dan nggak pernah disangka-sangka gitu ya. Oke. Ya kalau kita lihat lagu-lagu Modulus yang lain-lainnya kan kental banget ya fusion etniknya. Ya. Kayak gitu, kayak lagu Nada Asmara tuh kan. Nada sebenarnya Asmara, kan betul. Disco-disco zaman tahun jebot kan gitu ya. Di zamannya lah kayak gitu. Nah, waktu itu sebenarnya pada saat kita ngasih materi ke label, lagu-lagunya, label tuh ngerasa kayak yang, aduh, nggak ada yang jual, ada lagi nggak sih yang lagu, ada lagu nggak lagu-lagu gitu kan? Oh jadi pada saat lo dengerin yang Jesse Tunes, mereka Mereka tuh nggak terlalu bergeming lah ya kan. Oke. Tapi pingin Modulus gitu kan. Akhirnya diingat lah sama Agus kan, ada sih Pak. Tapi tahu tuh kemarin ada lagu si Stanley suka bawa-bawain tuh lagu main gitar-gitaran, ada kita rekam. Oke. Coba lihat, dengerin katanya. Itu Kamu Cuma Kamu didengerin. Man. Oke. Itu ciptaan siapa? Nah, ciptaan itu ciptaannya Abe Utomo, Bambang Utomo. Semaradana dulu tuh nggak sama Aditya Gumai. Abe Kayaknya itu ada dua orang ya? Iya, 2 orang. Aditya Gumai itu ya? Iya. Sama kayaknya 2 orang itu aktif banget dulu ya? Iya. Bikin lagu buat siapa? Oke. Kan mereka kan punya album juga tuh. Nah, kebetulan Bambang juga baru beberapa hari lalu meninggal. Oke. Gue juga dapat kabar baru kemarin meninggal. Jadi inget dah gitu kan. Terus udah gitu, gue sempet tuh di studio di luar, Bambang gitar-gitar ngasih tahu lagu sama gue. Nyanyiin lagu. Pipimu merah, gitu-gitu, gitaran doang. Gue nyanyiin gitu kan. Karena kan waktu itu kita ngerekamnya nggak serius ya. Jadi pas nada kamu itu tinggi gitu, gue nggak pakai suara asli. Gue falsetan aja. Oke. Mereka pakai falsetan cuman buat ngingetin doang gitu, gitar demo. Wah, tuh suka aja main kayak gitu. Lagu ini nih.
kuat nih, Strong nih lagu. Tanya, ya udah ini aja rekaman. Anak, beneran nih? Ya udah lah kan. Bikin lah ya gitu. Udah. Jadi tuh beberapa hari gitu kan. Simple banget ya. Sesimpel itu. Karena jadi falset itu nggak sengaja justru ya Bang? sengaja. Tapi memang di akapela kan gue first tenor kan. Jadi gue memang terbiasa dengan suara di atas gitu. Oke. Iya emang falset itu kayaknya kalau itu head voice banget ya. Iya gitu. Zaman itu kan nggak ada orang pakai suara itu. Bos. Benar. Semua power ya. Iya gitu. Semua power gitu. Ada tahun 70 Daniel Sauleka paling yang Iya. gitu kan. Daniel Sauleka. Benar. Setelah itu kan paling siapa sih yang siapa sih kalau yang nyanyi lagu kayak All I Am, All I gitu. Am. 70-an semua bro yang begitu tuh. Di 90-an itu udah agak nggak ada tuh orang tengah gitu pakai begitu. Betul. Dan itu naik tuh ya. Tiba-tiba naik gitu. Nah terus yang keduanya bikin ada yang mau nawarin. Jadi ada sutradara video klip zaman dulu ya. Dia baru selesai sekolah dari Amerika bro. Gua lupa namanya. Tahun 90-an tuh. Tahun 90-an dia baru selesai kuliah sekolah bikin broadcast gitu sinematografi ya bikin film tapi dari Amerika baru pulang dari Amerika pingin bikin demo dia mencari siapa nih gitu kan siapa band yang lagi ngehit sekarang nih gitu kan ditawarin lah mau dulu mau deh gue bikinin lagunya ada nggak ini kan Bungaku Hilang kita masukin di albumnya ada Bungaku Hilang iya ya ini aja deh lagu nih dari beberapa lagu dia dengerin kan beberapa lagu gue pilih ini katanya yang ballad nih ya ballad nih dikonsepin deh gitu kan gue ada konsep di kepala gue yang gue mau tuangin tapi lagu ini paling cocok katanya gitu kan iya bikin lah wah katanya belum canggih bisa kayak pasir jatuh terus orangnya hilang kayak zaman gitu kayak gitu lah kan tawarin kayak gitu tuh kasih contoh kayak film apa gitu kayak gini nih gue mau bikin nih wah kita kan yang masih zaman itu wah canggih banget video klipnya soalnya zaman dulu kan bikin video klip itu mahal gitu kan canggih nih kata buat video klipnya gratis pula lagi kan iya udah bikin bikin masuk masa render kan itu 4 hari 3 hari kan ngerender tuh waktu pas di render rusak men di render rusak gambarnya hancur semua akhirnya tapi kita udah janjian udah deadline sama TV udah tanggal segini udah harus tayang kan kok bisa rusak akhirnya dia kumpulin sampah-sampahnya men yang bekasnya nggak kepake dijadiin jadi gambar yang seharusnya di reject nggak ada jadi ganti yang udah dibuang-buang jadilah tuh video klip itu gitu kan jadi video klip Bungaku Hilangnya teman-teman nanti cek di YouTube ya Bungaku Hilang Modulus itu adalah puzzle dari sampah yang udah dibuang nggak ada dipakai jadi trash itu diambil betul oh gila tapi ya itu kan sejarah tapi kan kita nggak tahu juga dengan video klip gue juga kadang-kadang kalau memang keluarnya kayak gini gue nggak mau ya kan gitu tangan begini apa padahal sebenarnya itu kan teknik yang akan dibikin sama dia seperti kayak gambar antara ada dan tiada gitu kan dibikin harusnya maunya efek tapi kan akhirnya karena udah nggak ada waktu lagi nggak mungkin syuting lagi ya kan akhirnya udah ambil apa yang ada gambar jadi begitu kan baru edit pada saat itu kan gue jadi habis barang celaan orang di jalan ketemu orang teriakin mengapa orang gini-giniin gue gitu kan ya cuman itu akhirnya jadi hits bro. Betul. Gila sih bang itu bang. Gitu. Bungaku Hilang itu sih anjir gue tuh dengerin lagu itu bahkan pada saat sampai hari ini di 2020 ke atas waktu aku udah mulai kontak-kontakan sama Bang Stanley itu lagu itu tuh nyangkut banget di otak gue. Jadi waktu gue karena suka live TikTok kan, gue nyanyiin itu Modulus ya itu lagu yang karena gue kan pianis ya, main piano jadi itu lagu kan piano banget gitu. Tambah solo. That's why gue kan memang sangat menjiwai banget sama lagu itu ya. Dan gue ngerasa gini, kenapa gue suka sama lagunya Badai itu ya? Karena lagu lo ternyata itu banyak kesamaannya gitu soulnya sama Bungaku Hilang. Sama Bungaku Hilang. Ya. Kayak rasamu ini rasaku. Ya kan? Kita recycle aja, Bang. Bener top nih. Iya ya bang ya. Gue berasa gitu kalau gue nyanyi di karaoke nih, saya karaoke nyanyi bila. Iya. Gue kayak berasa gue nyanyi lagu Bungaku Hilang gitu. Karena mungkin resonansi lu sama, ya. Iya. Sama ya. Jadi gue berasa soulnya tuh kayak gitu. Oke. Nah dari Bungaku Hilang itu, lu kan semakin menjadi sebuah band pop ya, yang strong pada saat itu ya. Mungkin 95-96
band pop yang ya romantic pop itu ya mungkin ada Kahitna. Tapi Kahitna kalau mah Kahitna dulu kan beda lah ya. Kalau lo kan vokalisnya satu nih. Jadi dulu zamanin masih cover boy, cover girl aneka tuh zaman dulu ya. Setiap tahun itu, pokoknya setiap bulan lah acara aneka itu selalu yang jadi bintang tamunya mau ke seluruh Indonesia. Itu kalau nggak Kahitna mau Dulus, men. Ganti-gantiannya itu. Udah kadang-kadang bareng. Anjir. Acara cover boy, Gadis acara Sampul, cover girl gitu ya. pokoknya. Iya, Gadis Sampul. Dan Kahitna mau Dulus, Kahitna mau Dulus. Hai, majalah aneka, majalah mode. Iya, waktu itu mode bener. Jadi itu bintang tamunya kalau nggak lu Kahitna. Itu aja. Ya iyalah. Ke daerah, kemana gitu. Selalu tuh. Itu merubah hidup lu banget dong berarti ya di apa namanya Tiba-tiba. di era itu. Di era itu, tiba-tiba loh, men. Tiba-tiba ya. Antara siap nggak siap sih sebenarnya waktu itu ya. Oke. Lo tiba-tiba yang dunia lo berubah gitu. Apa yang berubah? Jadwal yang pasti ya, jadwal hidup ya. Oke. Terus yang tadinya orang tuh nggak memperhatikan lo, sekarang lo everybody kayaknya Knows you lah. memperhatikan lo gitu. Iya. Semua gerak-gerik lo tuh diperhatiin. Tiba-tiba media itu yang ngejar lo gitu. Yang gua nggak pernah nyangka ada sedikit masalah misalnya apa gitu ya. Ketrigger. Fotonya di rumah lo ditungguin sama media gitu. Lo udah nggak mau nih. Sampai Jadi segitu begitu, sampai begitu dulu. Dulu kan belum ada kayak sekarang internetan gitu ya. Dulu Masih. di tahun 95-96 itu infotainment udah ada belum sih ya? Udah. Udah ada ya? Apa Udah. ya? Kabar-kabari kan? Cek and recheck, kabar-kabari. Sempet dong masuk tuh ya? Bukan lagi. Bukan lagi guys. Iya. Sampai kalau dulu kan, kalau sekarang orang kan wartawan itu kalau nggak dibayar dia nggak mau kan, ngejar kan. Oke. Lo mesti mau siapapun gitu kan, lo mesti artisnya bayar lah ya kan, Iya, kayak gitu. iya, iya. Kalau sekarang dulu kejar bro. Oh dulu kejar. Iya. Mereka dengan senang hati tuh ya mengejar Bukan dengan istilahnya. senang hati. Lo cari masalahnya tuh yang misalnya dia mau ngegencet lo gitu loh. Oke. Seperti gini loh. Lu dibayar berapa sih? Siapa yang bayar? Lu mau gencet-gencet gue kan gitu kan. Iya. Lu mau make sure misalnya, oh lu pacaran sama ini, lu putus sama ini gitu kayak gitu-gitu ya. Kayak yang saya gara-garanya gini ya putus ya buat gosip gitu loh. Kan dulu gosip tuh bener-bener gosip kan. Iya, gosip benar-benar gosip. Nah, ingat tuh teman-teman Badai TV ya. Zaman dulu tuh gosip adalah gosip beneran. Beneran. Kalau sekarang kan karena nggak ada kan. Iya, Tapi dibikin ada gitu. Mungkin ada, betul. Dan masalahnya gini, kalau sekarang itu gosip yang beredar itu disetujui sama artisnya. Gosip yang sekarang yang beredar adalah dikompakin sama artisnya. Iya. Oh iya. Skenario, semua skenario. Skenario. Jadi lo mau marah-marah, ya nggak ada apa-apa sebenarnya. Dia bikin masalah yuk. Itu bedanya dulu sama sekarang. Kalau dulu kita kan menghindar dari gosip. Tapi lo dikejar. Iya. Karena memang masalahnya beneran ada. Iya. Gitu kan. Jadi bukan buatan ya. Kalau sekarang kan buatan semua bro. Iya. Bahkan dicari untuk tetap bertahan hidup Iya. di zaman sekarang. Lo ada, kalau nggak ada gosip lo nggak dapat duit lo gitu kan. Gitulah. Nah, Bang. Oke, dari Modulus yang bungaku hilang, kemudian hidup berubah. Terus kira-kira kalau Bang Stanley kira-kira aja nih. Fisiknya kejual berapa sih album itu? Triple berapa ya? Triple saat itu 150.000, enggak. Enggak, lebih. Di atas 500.000 men. Di atas 500.000 ya? Iya. Triple platinum ya? Triple platinum. Wow. Yang kelihatan ya. Masih zaman fisik tuh ya? Cuman fisik, nggak yang kelihatan Yang itu. kelihatan, ya. Yang apa? Yang kedetek gitu. Yang bajakan? Iya. Untung gue punya kaset aslinya. Emang gue lupa lagi bawa, iya kan? Yang Iya, bajakan gitu kan. Gue kan ngeliat sendiri, ngeliat kebajakan itu udah 7 tahun. Udah 7 tahun berlalu dari masa promosi ya gitu kan. Iya. Tahun masa udah 7 tahun. Gue masih lihat tuh dijual Gudang di pinggir dia. jalan. Oh, di pinggir Enggak dijual di pinggir jalan Oke. gitu. CD lo gitu kan. CD bajakan ya. Penghasilan segala macem pasti signifikan dong dari karya. Ya nggak terlalu ya. Karena Abang bikin lagu nggak di? gue kan nggak bikin lagu. Jadi nggak terlalu banyak, nggak tahu yang pada pencipta lagunya. Kan Adel Ansyah. Iya. Di situ kan Adel Ansyah sama Edwin Saladin udah Yang paling aktif banyak ya. menciptakan lagu. Tapi royalti artis tetap terima dong. Terima. Terima ya. Makanya kan kemarin agak sempat liar kan ini Ya. kemarin nih ya. Isu-isunya itu. berapa tahun belakangan terakhir lah. Makanya kenapa gue coba
angkat lagi Modulus, gue perbaiki. Iya. Jadi kemarin ada oknum juga yang taruh 2 albumnya Modulus Oke. di Spotify dan pokoknya di tempat ini ya, di Di Spotify. DSP. Itu tidak izin si pencipta. Wow. Dia naruh albumnya, maksudnya re-upload. Iya, di-upload. Wah, Ya kan? kacau lu. Wah, Akhirnya gue berpikir bahwa ya udahlah, ini kan sebenarnya gue nolongin teman-teman gue ya, Iya. bikin lagu. Modulus tuh kan seperti kayak udah nggak ada yang punya kan, udah terbengkalai gitu aja. Sayang banget loh, beredar ada di YouTube, ada di mana gitu ya, kan ya. secara data ya. Secara itu banyak kan, tapi yang upload tuh kan nggak tahu siapa gitu kan. Iya. Beredar liar lah kita kan. Makanya 2024 kemarin gue inisiasi lah gitu ya. Gue pikir kita bikin lagi deh. Ini yang terakhir ya, kesempatan yang terakhir. Kemarin udah 2 kali kita coba tapi nggak pernah berhasil. Akhirnya gue sama Om Daniel lah, sama Odi bertiga. Iya. Kita berinisiasi. Udah, kita Pencetusnya bikin. tuh bertiga ya. Bertiga, jadiin dulu 1 lagu, ya kan. Terus Aquarius juga akhirnya mau untuk jadi ininya, yang Spotify-nya lah ya. Oke. Udah oke, mau. Tinggal kita ngomong sama Adele sama Edwin. Permintaan pertama dari Edwin, satu, tolong amanin dulu dong yang sekarang beredar liar. Oh, yang tadi abang bilang itu? Iya, akhirnya gue take out semua, di take down semua. Kita pun take down semua. Di take down semua tuh lagu-lagu. Ketahuan nggak siapa agregator yang masukin? Atau Tahu. oknumnya tahu? Tahu lah. Masih orang dalam juga. Oh, Ordal. Ordal. Ordal dari manajemen lo atau dari? Dari grup band juga. Jangan udah kan grup band ini kan terpecah-pecah kan, bubar. Nggak ngomongan bertahun-tahun gitu. Bisa begitu ya? Bisa begitu. Tapi ya sudahlah ya kan. Oke. Kan bisa cuman pakai medianya CD doang kan, saya bisa masuk kan hasil CD ya, tapi hasilnya ya begitulah ya kan. Sudah CD rekaman zaman dulu pula lagi kan. Betul. Nah terus gue sekarang bikin lagi nih. Nah tapi take down dulu tuh semua. Ntar kita mau rencana lagu-lagu yang kita kan mau buat the best nih, paling nggak 12 lagu. 12 lagu. Kita mau bikin sampai tahun depan lah ya, masukin satu, keluarin satu gitu. Nah kalau yang sisanya, sayang ya kita remaster aja. Oke. Sebagian juga ada di album yang Kamu Cuma Kamu itu, master pitanya masih ada. Oh, master pitanya masih? Masih ada, tapi kalau yang album berikutnya, itu master pitanya di labelnya bubar. Label yang berarti album ketiga tuh ya? Album keempat. Album keempat. Labelnya apa, Modulus. Bang? Dulu pakai yang sama Kus Plus, apa sih itu ya? Gajah Mada Record, apa Kalista Record kalau Gajah Mada Record. Iya. Gajah Mada Record masih ada dong sekarang. bukan ya, pecahannya Oh, dia. pecahannya. Oke. Apa ya namanya dulu tuh? Berarti sama Bang Stanley berapa album Modulus? 3? 2. 2? Dua. Oh, oke. Nah sebelumnya kan mereka ada album kayak yang 10 artis Nusantara. Oh, 10 gitu ya. Bintang Nusantara. 10 Bintang 10 Nusantara. Bintang Nusantara tuh dia masuk di situ? Masuk. Oh. Terus habis itu baru album yang apa Nada dan Asmara tuh. Oke. Ulang tahun judulnya. Iya. Album ulang tahun. Terus Baru album kita. album lo, Cuma Kamu. baru yang keempat sama Bang Keempat, Stanley ya. juga. Yang album terakhir itu singlenya apa, Bang? Nah itu, jadi kita udah buat video klip waktu itu, udah keluar, terus labelnya bubar, men. Labelnya bubar. Jadi singlenya nggak sempat naik gitu. Udah keluar tapi ya tidak dipromosikan dengan bener ya. Kayak lewat begitu aja. Nah itu juga salah satu yang sebenarnya yang jadi tantangan kita. Lagu di album itu tuh banyak banget bagus-bagus. Nah gue mau berencana sama Om Daniel kita ulang aja gitu kan. Tapi kita pilihin yang benar-benar kena ke zaman kita. Terus kemudian aransemennya sesuai dengan yang sekarang nih. Masih gitu. relate lah Masih relate sama sekarang. zaman sekarang lo mau keluarin lagi itu. Iya. Oke, berarti wah, gue turut prihatin ya sama abang-abang di Modulus ini ya. Maksudnya memang gitu ya, sekarang dunia industri ya, kita memang harus merawat harta karun itu ya sendiri. Iya. Karena secara regulasi juga negara ini juga belum firm banget untuk ya melindungi itu kan. Betul, kita kan sering ngobrol-ngobrol ya, liatin di media ribut-ribut masalah royalti segala macam. Ya termasuk master, termasuk royalti dan segala macam. Jadi perlindungannya itu memang terhadap karya ya. ya Nah itu yang memang kita ya kan negara berkembang ya sesuai dengan kondisinya kan ya. betul. Kalau negara maju sana kan udah terlindungi banget ya. Iya.
ya nggak usah jauh-jauh lah, Korea, Jepang lah ya. Iya. Itu aja udah bagus banget gitu secara kolektif manajemen. Oke, Bang, kenapa akhirnya pada saat itu lu naik-naiknya itu, terus akhirnya memutuskan udahan tuh Modulus sebelum kumpul lagi sekarang? Yang pertama memang ya itulah betapa sulitnya membangun sebuah band. Yang ngumpulin kita kadang-kadang gini, sama orang aja banyak yang bercerai ya, istri gitu ya. Sama istri aja susah kita maintain keluarga. Apalagi maintain 4 kepala, 5, 6 kepala musisi semua men. Yang idealis, terus kemudian egonya tinggi semua. Tidak mudah gitu kan. Jadi yang satu pengen begini, yang satu pengen begini. Tapi komunikasinya nggak bagus. Akhirnya mulai diem-dieman dalam hati. Wah itu kayak bom waktu bos. Jadi gue ngalamin tuh, abang-abang gue tuh di situ. Padahal Bang Stanley paling muda ya? Paling muda, ya kan? Di antara... Gue ngalamin yang ini, gue tuh nggak punya hak untuk berbicara pada saat itu. Gue cuman ya gimana ya, yang ini maunya begitu, yang ini maunya begini, keras. Ya kan keras, habis itu semua merasa dirinya punya hak penuh di band ini gitu kan. Ya kayak gue, Om Daniel, itu udah diem aja. Pendatang kan. pendatang ya udah ikut aja gitu kan. Nah akhirnya diem-dieman giliran ada job nyanyi manggung bareng rasanya tuh udah lain, udah kayak melakukan tugas sebagai ya udah. Iya jadi kayak yang lu gimana sih nggak apa ya, nggak orgasm gitu loh. Kayak nggak ada musicianship-nya ya. Iya. Cuma kerja aja. Ya gitu. udah datang ke latihan, nggak ada diskusi apa gitu kan. Udah diem-dieman aja gitu. Terus kita mau job nih di sini gini, oh ya udah. Udah begitu aja. Nanti lama nggak muncul, nggak ada tuh kumpul-kumpulnya di studio kayak apa. Dulu gitu. basecamp di mana Bang? Modulus. Dulu di tempatnya Agus pertama. Habis itu nggak ada basecamp kita. Di mana terakhir ya? Di studio aja, kita sewa studio. Oh, nongkrong ke situ ya. Padahal masing-masing punya studio. Wow. Gila nggak lo? Iya. Iwang punya studio sendiri, Iya. Daniel punya studio sendiri. Dari zaman itu udah pada punya studio tuh. Iya. Edwin apalagi, dia lagi kan. Betul. Punya studio, Agus udah nggak ikut kan. Iwang juga punya, hampir semua punya, kecuali gue. Gitu kan. Kalau yang lain kan musisi semua, mereka bagus studionya bos. Kayaknya kalau gue bisa tebak, lu tuh lebih vokalis yang bergaul gitu ya kayaknya ya. Di zaman itu ya. Di zaman itu bergaul. Bergaul banget gitu kemana-mana. Link lu tuh yang, makanya that's why sekarang lu yang membuka kembali. Iya, jadi kemarin terakhir. Sebenarnya dari yang, ini kan udah ketiga nih. Dari 2011 coba, nggak jadi. Percobaan ketiga. 2018, 17 tuh. Coba lagi, nggak jadi lagi. Susah lagi. Akhirnya udahlah, gue sempet yang, udahlah ya gitu. Kemarin tiba-tiba Om Daniel, nggak ada kabar, nggak ada apa. Iya. Kumpul yuk, kangen-kangenan. Ayo yuk, gue langsung angkat. Seru kan? Ya. Odi, udah, kumpul semua nih, rencana kumpul. Bikin grup WA kan, ngomong-ngomong. Tapi kayaknya yang lain nggak terlalu antusias gitu kan. Yang lain tuh maksudnya Mas Agus? Enggak, Agus nggak diajak. Udah nggak? Okay. Edwin sama Adelansyah. Oke. Mungkin ya karena udah sibuk dengan kesibukan sendiri-sendiri gitu. Kayak Adel kan dia kontraktor. Ya kan? Jadi mainnya udah bukan di musik lah. Sibuk lah pasti ya? Iya. Kalau Edwin masih di musik, tapi kan udah gila gitu. Dia mainnya mana-mana kan sibuk. Om Daniel juga sibuk sih sebenarnya. Iya. Dengan Andi Rianto, Magenta. Sisi worship-nya juga jalan kan? Worship-nya juga jalan gitu kan. Tapi dia yang ngajak. Ini kayaknya lagu-lagu kita lagi mulai nge-hits lagi nih, model-model kayak kita gitu kan. Iya. Coba yuk gitu kan. Aku bilang, ayo. Udah kita mulai dulu bertiga deh gitu kan. Udah kerjaan di studionya Om Daniel gitu. Udah kita mulai bertiga. Akhirnya kemarin tiba-tiba Mas Sumberia diajakin main kan. Edwin. Itu juga yang minta Edwin si Andre langsung. Kok Andre bilang, Win, mau dukung pakai modus lu main sini deh. Ya kok kayak mau. Udah. Happy sih, gue happy gitu. Aduh Edwin gila kan, touch-nya dia tuh lain ya gitu kan. Iya, makanya waktu di Instagram waktu itu gue lihat ya di reelsnya Bang Stanley, ada keyboardis satu yang edisional ya. Iya, anak-anak sekarang lah. Anak sekarang ya. Tapi Mas Edwin balik lagi tuh main lagi.
Gue bilang seru banget ya maksud gue. Jadi kayak 2 generasi gitu kan. Iya, Itu 2 kan generasi bisa seumuran anak-anak kita kan gitu Betul, kan. betul. Ada backing vokalnya juga sekarang kan? Waktu itu dia backing vokal tuh. Serius? Iya. Bang siapa namanya? Idut. Bang Idut, ya ampun. Jadi guys, hari ini Bang Sandy datang sama adeknya. Yang ternyata faktanya adalah yang gue tahu, mereka ternyata satu grup vokal di Mel Six juga. Iya, zaman dulu. Oh, jadi backing vokalnya Bang Idut. Iya. Oke. Bantu lah. Sekarang juga manajemen pegang sama dia gitu Oh, kan. Oke, mantap. Jadi ya kita bantuin bareng-bareng lah, kita kerjaan bareng-bareng. Oke. Itu berarti 2 lagu ya Bang? Yang di rearrangement sama, kalau nggak salah Ronald Steven ya? Yang pertama, nah kalau yang pertama kan ada Asmara dulu. Nada Nah, Asmara. itu kita aransemen. Nah, yang sama Ronald Steven itu sebenarnya gue udah bikin dari beberapa tahun yang lalu. Oh, apanya? Maksudnya musiknya? Itu lagu udah jadi. Oh, lagunya. Oh, Lagu itu udah jadi dari 2017 atau 2018 lah. Gue bikin tadinya gue mau keluarin buat solo sama Ronald gitu. Oh, oke. Tapi nggak keluar. Oke. Nggak keluar, dia udah jadi kayak dilaciin aja kan. Kita nggak pernah tahu, tentunya 2024 Modulus mau gabung lagi kan. Oke. Ternyata memang Tuhan berkehendak lain. Bahwa memang lagunya tetap Modulus aja lah. Iya, Ngapain lo iya. solo stand gitu kan. Iya. Gitu. Itu akhirnya kalau memang ke situ lah. Mau sekarang ini untuk sementara waktu Tuhan kali mengarahkan untuk Fokusnya ke lo sana. bangun dulu grup lama lo. Gitu. Jadi akhirnya gue keluarin lagi karena kebetulan si Ronald itu kan kayak anak-anaknya Daniel tuh ya kan. Iya. Sama-sama suka di worship juga Iya. gitu-gitu ya. Dan rumahnya tuh deket sama studio gitu kan. Gue bilang, Om, sebenarnya gue punya konsep lagu Kamu Cuma Kamu, gue bilang gitu. Pernah gue bikin sama Ronald. Mana? Ada nggak? Ini gue dengerin, gue kirim kan ke dia. Wah ini aja deh, ngapain kita kerja lagi gitu kan? Udah langsung ini kita keluarin. Terus lo ngomong sama Ronald itu gimana? Gue bilang, ntar gue ngomong sama Ronald. Udah kita featuring aja deh gitu kan. Ronald mau ya udah yuk gitu. Oke. Jadi keluarin sesuatu yang udah lama gitu. Paling nanti kita bulan depan kita keluarin lagi yang terbaru. Ini yang ketiga kan. Ya. Oke. Lagu-lagu yang sekarang akhirnya di remake kembali itu akan dijadikan album berarti. Greatest hits-nya Modulus. Ujungnya nanti iya. Ujungnya ya. Jadi EP ya palingnya. Oke, jadi gitu EP. kan. Kita rencananya kan kontrak sekarang aja per 6 lagu sih. Nanti habis selesai 6 lagu apakah kita melanjutkan lagi untuk berikutnya. Ya itu gimana kita nanti gitu. Tapi yang pasti kewajiban gue harus ngisi 6 lagu sampai akhir tahun ini. Iya. Berarti label pegang sendiri ya Bang berarti sekarang ya? Sendiri ya? Tapi agregatornya Aquarius. Oke. Ini memang contoh yang baik nih teman-teman Badai TV ya buat lu semua yang punya karya, apalagi karyanya menghasilkan istilahnya kan kemarin kan ada tuh isu-isu bahwa adalah sebuah entitas ya kan nggak bisa disebut juga gitu kan. Dia ingin memperpanjang kepemilikan master sampai 50 tahun gitu. Oh iya. Iya kan? Harusnya kan undang-undang 25 tahun kan. 25 tahun berakhir ya harus deal ulang sama yang si punya. Nah, ini pelajaran juga buat teman-teman kalau punya karya dan lu punya hak untuk mereproduksi itu, ya benar kayak Modulus gini. Jadi lu harus pegang master sendiri. Gitu. Ya. Jadi jangan nitip sama orang atau jangan pakai master-master yang lama, karena itu bisa jadi masalah juga. Nah, Bang, sekarang ini berarti kan tinggal bertiga ya sekarang yang jalan ini ya. Masih manggung-manggung terus Bang ya? Masih manggung. Masih ya. Sekarang manajemen dipegang sama Bang Idut. Iya. Masih keluar kota, masih tour segala. Masih. Kita tahun ini sih belum ada ya, tapi mungkin sekitar sebulan sampai bulan Juli sampai Agustus kita udah ada Prambanan, terus ada ada Kucing Borneo Festival. Oh, di Malaysia. Keren. Kemarin di Prambanan apa di Borobudur yang gue Prambanan. Prambanan ya? Prambanan. Nah sekarang ada lagi Prambanan kedua nih. Oke. Buat kita. Oke. Prambanan kedua buat kita. Terus mungkin Jack Jazz ya kalau jadi. Terus sekarang Bang, lu sebagai penyanyi solo nih, lu kan suara juga strong ya maksud gue. Strong. Artinya sebagai penyanyi pop tuh nggak berubah gitu loh. Karakternya Bang Stanley dari dulu
mungkin ada dasar juga nggak banyak berubah ya Bang ya, secara nggak banyak bergeser gitu Nggak dari terlalu sih ya. resonansi lo gitu. Iya. Supaya kemarin waktu kita kan sama-sama di G-Fest juga. Iya, di G-Fest ya. Kemarin waktu aku lihat Abang nyanyi apa sih lagunya Adiman Wutu ya waktu itu ya. Yang mana nih? Yang di Senopati? Bukan yang di G-Fest. Lu nyanyi Chris Kaihatu. Chris Kaihatu, betul. Itu kan tinggi banget kan. Iya, iya. Dan lu bisa gitu bawain emang dari dulu memang lu tuh sekolah vokal, les vokal. Ini kita balik ya. Tadinya kan kita ngomongin yang Abang udah berhasil. Sekarang gue pengen ngomongin dikit aja. Lu tuh sebenarnya belajar nyanyi tuh sejak kapan, Bang? Gue sih sudah menyanyi dari kecil ya. Oke. Dari masih umur 7 tahun, 8 tahun tuh udah aktif nyanyi gitu ya. Tapi kalau dibilang sekolah khusus nyanyi sih enggak ya. Enggak ya? Enggak. Tapi memang karena kita orang Kristen kan, Iya. di sekolah, di gereja tuh kan nyanyi kan memang jadi kayak makanan utama gitu ya. Iya, betul. Jadi ya mungkin belajar dari situ. Gue juga ikut choir di gereja gitu. Terus di sekolah juga ikut bikin vokal grup. Malah gue bukan ikut bikin gitu kan. Oke. Jadi pendiri. Terus kemudian sampai dulu tuh gue awal start itu yang banyak melatih gue itu sebenarnya ada satu grup Advent tuh. Namanya kemarin di sana ada juga tuh di G-Fest. Oke. Dia main tuh The Seven Singer. Oh, The Seven Singer. Oke. Nah, gue salah satu mungkin di jajaran angkatan pertama The Seven. Sekarang tuh jadi choir kan. Nah, itu gue Yang di luar ya? Yang di luar, yang choir di luar. Gila men, bagus banget sih itu. Ya, itu gue dulu di situ dari angkatan pertama lah. Tahun 90 kali ya, 91. Itu udah ada tuh grup itu. Nah, itu grup Advent yang paling banyak volume kaset tuh ini ya. Dari dulu sampai sekarang tuh masih produksi terus tuh. Iya. Himne-himne gitu lagunya kan. Gimana? Betul. Nah, dulu gue di situ. Bahkan dulu The Seven tuh punya grup kayak acapella, terus grup vokal grup ya. Nah, itu gue udah salah satu yang founder lah di situ dulu kan bikin. Oke. Buat gue itu adalah ajang berlatih. Ajang berlatih. Kemudian waktu masih sekolah gue bikin Mel6 gitu kan. Nah, terus sebenarnya kan berlatih itu kalau kita di sekolah musik, gue juga pernah ngajar nyanyi malah gitu di sekolah musik. Oh gitu. Kayak di Chicks Musik dulu tuh gue ngajar. Wah iya, pertama awal dulu. Tahun 90. Karena gue dulu kursus di Chicks juga. Oh iya? Sama Krisna Siregar. Sama Krisna, iya. Nah, gue waktu Krisna ngajar, gue udah ngajar sih. Berarti dulu tuh guru-guru yang terkenal tuh di situ Ray 50-50 ya? Iya, Ray. Iya. Abang di situ juga nggak? Ya, Iwan juga dulu situ kan. Oke. Zaman mostly tahun 97 kali ya? 97 betul. 96-97 tuh gue. Di Pemuda tuh ya. Iya di Pemuda. Dulu tuh gue inget banget itu pertama kali vokal itu gue. Oke. Terus masuk Melly Guslow. Oh Meli juga. Pernah ngajar di situ. Nah, abis itu ada Opi Danso. Ngajar Opi juga Danso. di situ. Fudu. Dia ngerok-rok tuh. Yoi. Oke. Nah, jadi kadang-kadang kan gini kan, materi vokal itu kan sebenarnya tergantung si coachnya gitu. Gue berapa kali gue liat orang ngajar ya dengan caranya sendiri gitu kan. Lo punya experience apa gitu kan. Jadi itu yang sebenarnya yang dicari sama orang untuk belajar itu. Kalau zaman dulu zaman gue kecil kan guru nyanyi itu kan Pranajaya lah. Iya. Pranajaya gila Iya banget kan? sih. Pranajaya gitu-gitu. Kalau lo masuk ke Pranajaya kan beda pelatihannya sama di Berta terakhir gitu kan. Iya. Cara belajarnya. Materi-materinya. Tapi yang paling sama tuh paling vokalisinya, kayak gitu-gitu kan. Iya. Nah, gue pun juga punya teknik sendiri yang mungkin orang lain tidak pakai gitu kan. Iya. Nah, karena gue lebih ke performing art sebenarnya gitu. Oke. Jadi gue mencoba untuk mengemas teknik itu, menyanyi itu adalah landasannya adalah kebebasan. Oke, berarti kalau performing art, abang suka juga dengan yang kayak model-model Disney mungkin ya? Bisa. Nah, Bang, sebagai penyanyi solo, apa rencana ke depan? Karena menurut gua sebagai fansnya Modulus, dan gue juga tadi udah ngomong kan Bang Stanley kan suara masih light gitu ya, masih menurut gua potensi masih ada. Nah, lu sebagai penyanyi solo, apa rencana Stanley Sagala di 2026 ini? As a soloist ya?
Untuk sampai saat ini sih gue masih coba fokus ke Modulus dulu, ya kan. Karena gue pikir dengan Modulus sekarang ini gue yang konsepin Modulus, kemudian gue yang menentukan Modulus akan seperti apa jalannya, tidak ada orang lain lagi, paling gue sama Om Daniel gitu ya. Terus gue berpikir kalau gue buat di tengah-tengah gini, gue buat solo sendiri juga enak nggak sih sebenarnya gitu kan. Secara etik ya. Secara etik atau secara moral juga gue pikir sama aja kan ya gitu kan. Mau solo, kalaupun gue punya konsep di kepala gue yang pingin, ini atas jadi solonya gue nih, yang gue kerjain juga sama mereka juga nggak apa-apa juga sih sebenarnya gitu kan. Tapi ya ada sih kepingin, karena kan dari dulu kan memang gue solo, sering solo ya. Gitu kan. Setelah Modulus selesai tahun 99 itu kan gue solo terus tuh. Lebih ke solo. Sampai ke sini gitu kan. Yang sampai hari ini, walaupun tidak ya begini-begini ya gitu, tapi ya gue bawa nama sendiri gitu. Harusnya sih setelah project sama Modulus ini, gue terpikir sih sama Idut juga kemarin, coba kita mau ngeluarin solonya lah gitu. Cuman maksud gue harus sesuatu yang berbeda. Gitu. Harus sesuatu yang berbeda. Makanya kita belum tahu nih. Kita baru mau masuk 3 lagu Modulus. Belum ketahuan Modulus akan jadinya seperti secara satu album. Berarti 3 lagu Modulus ini lagu baru berarti? Lagu lama. Oh, lagu lama. Ya kan Kamu Cuma Kamu, Nada Asmara. Oke. Yang sekarang Berikanlah tuh kita garap lagi. Iya. Jadi mungkin 6 lagu sampai 6 lagu itu akan lagu-lagu Modulus yang lama nih yang kita coba daur ulang lagi. Mungkin 6 lagu berikutnya lagi bisa jadi mungkin udah Modulus kita udah lagu baru. Nah lagu baru ini mungkin ya apa yang tadinya gue rencanakan untuk solo gue mungkin gue akan masukin ke sini aja gitu kan. Iya. Jadi ibaratnya menurut Abang sebenarnya nggak ada bedanya ketika lo ada di Modulus sama lo solo. Ambience-nya akan tetap excited, tetap ngerjakan dengan hati gitu ya. Dan kalaupun ada materi solo lo yang kuat, mendingan buat Modulus gitu ya. Betul. Jadi karena kan buat gue gini, kita udah bangun nama Modulus, orang udah, gue awal start gue dari Modulus gitu kan. Betul. Gue bikin solo nggak senaik waktu gue di Modulus gitu kan. Iya. Terus kalau sekarang ini untuk 3 atau 5 tahun ke depan, kenapa gue harus berpikir solo gitu? Tapi bukan berarti lo udah nggak punya kepercayaan diri ya untuk solo ya? Enggak ya? Karena buat gue sama aja gitu kan. Sama aja, oke. Toh juga nanti kalau gue bikin sendiri, nanti pada saat gue show yang main teman-teman yang ini juga gitu kan. Iya bener juga, iya. Sama aja timnya, orang tim buat musiknya dia juga gitu kan. Iya. Kecuali gue tiba-tiba ini nih melangkah keluar jalur dari sini ya, separate dulu nih gitu tiba-tiba gue gabung sama Badai gitu kan misalnya kan. Ya, terus lain cerita tuh kayak gitu kan. Itu lain project tuh. Oke. Gitu. Oh jadi maksudnya kalaupun mau solo itu hanya berproject ya? Iya. Bukan sebagai Stanley, Sagala sebagai Stanley gitu? Iya, misalnya project lain yang misalnya gue kerjainnya tidak sama Om Daniel lah gitu kan. Iya. Ini yang diperlukan sama leader dari sebuah band, maksudnya frontman, ya kan? Frontman sebuah band nih harus bijaksana kayak gini guys, gitu, ya kan? Makanya bandnya awet, keren. Nah Bang, di akhir-akhir podcast ini, tadi kan kita sempat ngobrol waktu lagi makan, lagi ini diskusi lah. Abang pernah ngomong tentang hidup nih, tentang kehidupan. Sejauh ini, apa secara spiritual, Bang Stanley mengalami banyak perubahan di usia yang pasti gue beda 5 tahun sama Bang Stanley nih kan. Apa yang secara spiritual yang merubah hidup lo sampai sehari ini menjadi pribadi yang lebih apa ya? Kalau gue boleh tebak lebih kalem, lebih wise gitu ya. Dari mungkin masa muda dulu bagaimana? Gimana Bang? Sebenarnya segini, manusia dalam hidup itu setiap hari pasti mengalami perubahan. Cuman sebesar apa perubahan itu ya itu kan tergantung di mana kitanya. Sebenarnya kita yang memilih loh. Lo mau berubah drastis atau lo mau berubah sedikit-sedikit atau lo mau tidak berubah, lo begitu aja. Itu tergantung kita maunya gimana. Nah gue pun juga tidak langsung semerta-merta berubah total gitu kan ya. Nggak juga. Itu semua ada proses bro. Nah jadi kalau
perubahannya sekarang yang kita lihat seperti ini sih sebenarnya bukan itu yang jadi mainnya, jadi hal yang paling pentingnya. Tapi menurut gue yang harus kita garis bawah itu adalah prosesnya. Jadi kalau mau bicara kenapa lu Stan sekarang bisa berubah apa segala macam. Buat gue itu prosesnya yang mahal. Terus dalam hidup ya. Jadi kalau sekarang yang gue lihat adalah gini. Akhirnya gue nemuin sesuatu bahwa setiap hari itu kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Karena musuh utama kita adalah diri kita sendiri. Iya, betul. Setuju. Kayak tadi gue pernah ngobrol sama lo tadi ya. Apa sih yang kita kejar? Banyak kan musisi itu kan adalah apa sih? Popularitas. Segala-galanya buat dia. Padahal kita ngejar semakin gila, kejar dengan segala narasi, dengan segala taktis, segala ini, segala. Nggak, kita nggak nyampe-nyampe, bos. Yeah. Itu gue rasanya nggak nyampe-nyampe gitu. Kenapa sih nggak nyampe-nyampe? Bukannya kita nggak berubah, bukannya kita nggak progres. Tapi karena kita ego. Nah itu gue temuin ketika kita lepaskan ego itu, baru bisa lihat ke belakang begini. Wah udah sejauh ini Tuhan bimbing gue ya. Iya, jadi kadang-kadang kita melupakan jejak langkah Tuhan di belakang kita ya. Maksudnya analogi footprints itu ya. Jadi selama ini yang mengekang gue adalah ego. Dan gue termakan dengan ego gue sendiri. Lo marah dengan keadaan karena lo ngerasa bahwa lo gak pernah bisa mencapai apa yang lo tuju. Padahal sebenarnya lo udah berjalan sangat jauh. Justru itu menutupi segala. Iya, lo nutup gitu. Iya. Jadi pada saat lo lepaskan ego lo, lo berdamai dengan diri lo sendiri, baru lo lihat bahwa, wow, gila ya, gue udah sepanjang ini jalan gitu. Gue masih sehat, Ya. gue masih bisa, ya seperti lo bilang tadi, gue puji Tuhan banget. Bahwa seorang badai bisa bilang bahwa suara gue masih konstan. Iya. Itu kalau bukan karena Tuhan, man. Iya. Kalau kita flashback ke zaman dulu, pola hidup lo nggak sehat, lo hidup lo suka-suka, orang lain yang pantaran lo udah pada kemana gitu, pada lewat, udah pada lewat ya. Tapi lo masih berdiri tegak hari ini, dan menurut gue kalau bukan lo karena lo berdamai, dan pada saat lo berdamai lo ketemu tuh sinar itu, lo ketemu bahwa itu yang nuntun lo. Dan ya gue bersyukur bahwa gue masih bisa tahu, gue dibuka cakrawala berpikir gue bahwa lo nggak perlu takut kok, lo nggak perlu anxiety dengan segala sesuatu yang hidup lo depan itu. Gue mesti gimana ke depan gitu. Udah ada yang ngatur, bos. Hari ini gue bisa ketemu lo aja, iya kan? Iya, betul. Udah ada yang ngatur, bos. Betul. Gitu. Secara guys, gue tuh nggak pernah ngobrol sama Bang Stanley tuh nggak pernah. Artinya ketemu aja, kita ketemu di mana ya Bang ya? Kita ketemu di face to face gitu. G-Fest tuh gitu. Preskon. G-Fest asli. Jadi gue menikmati album Modulus 95-96. Baru sekian puluh tahun yang akan datang, gue ketemu beliau di salah satu preskon. Dan harus diakui Bang Stanley ini orangnya sangat warm gitu ya. Sangat friendly. Artinya gue ini kan juga adiknya dia lah di industri ini, dan kita bisa ngobrol enak gitu ya Bang ya. Nah itu makanya. Jadi yang gue mau tanya, lu asli mana? Batak, Ambon? Ya, bapak gue dari Batak, nyokap gue Ambon. Nah, berarti kan ada unsur kerasnya tuh, iya kan? Ada unsur kerasnya tuh, Bray, iya kan? Ya, iya nggak sih? Sesama anak Ramat ya. Sesama anak Ramat aja, benar. Harusnya lo ngerti ya kalau hidup gede di situ tuh. Bos, Doski Keramat 5, Oma Beta Keramat 7, sesama Keramat, Mon. Jadi kalau yang ngerti-ngerti daerah situ dan lo bertumbuh di tahun 80-90-an di daerah situ, paham deh ya, gitu kan. Sekerasnya kayak apa, gue sekolah di situ. Betul. Terus kemudian besarkan di situ dengan lingkungan yang ya seperti itulah ya, gitu. Ambon-Ambon banyak tuh di situ, kayak itulah lingkungannya. Iya. Kalau mau bicara keras mah dari dulu, hidup gue keras, man, gitu kan. Hidup keras gitu. Dan gue tahun 95 itu, keluarga itu gue pindah ke Amerika, men. Oh, sempat. Gue berdua adik gue tuh tinggal di Jakarta tuh. Gue stay di Jakarta dan kita fight berdua udah. Tanpa orang tua, tanpa keluarga. Wow. Gitu loh. Jadi kayak apa kerasnya? Lu mau anak jalanan musuh? Iya. Mau jadi ini? Iya gitu kan.
Tapi hari ini berkat tuntunan Tuhan dengan segala macam keeksentrikan hidup zaman dulu ya. Lo udah mau mati, hampir begini, apa segala macam. Hari ini masih bisa bertahan, bro. Buat gue itu kita bisa bertahan aja udah bagus banget. Anugerah Tuhan tuh. Anugerah Tuhan. Dan bagaimana perubahan gini ya, dari orang yang biasa, terus tiba-tiba lu jadi public figure, itu kan juga berat, man. Iya, betul. Secara mental juga. Secara mental. Di usia muda banget gue. Waktu itu masih mungkin 19-20 tahun. 19 tahun tuh ya, Bang? Tiba-tiba tuang begitu kan. Wah, antara siap nggak siap tuh. Naik, keluarga pisah, Duit ada, ya kan? jalan sendiri. Tuh jalan nggak ada tuntunan tuh, man. Di umur segitu. Asli tuh. Lo harus memutuskan segala sesuatu yang nggak pernah lo lihat sebelumnya. Jadi nggak nyokap pernah bokap lama. asli tuh nggak ada tuh. Cabut ke Amerika mas semua. Jadi kalau gue mau bilang bahwa perubahan kayak apa yang gue lakuin, gue juga bingung, man. Buat gue sekarang gini, gue anugerah banget lah hari ini gue masih bisa sehat, masih bisa masih bisa berdiri lagi gitu. Dan modulus aja bisa muncul lagi. Itu kalau bukan pekerjaan Tuhan. Gue selalu bilang begitu dalam hati gue gini. Ini modulus bisa tiba-tiba muncul. Om Daniel tuh bisa hubungin gue. Kita jadi jalanan semudah itu. Padahal kemarin-kemarin kita coba enggak jadi. Ada apa ya? Memang bukan itu waktunya. Makanya ada lagu ya, waktu Tuhan Pasti yang terbaik. Tungguin aja. Iya. Itu namanya kairos ya, waktu Tuhan ya. Jadi ketika lo minta sesuatu, buat gue adalah investasi. Lo minta, lo berinvestasi sebenarnya. Investasi apa? Investasi kebaikan. Ketika lo meminta sesuatu kan, lo minta sama orang tua lo, pasti kan lo berusaha nurut sama orang tua lo. Gue baik-baikin orang tua gue. Sama Tuhan juga begitu. Lo mau minta sesuatu sama Tuhan, ya udah lo ikutin aja. Hidup yang dengan caranya Tuhan gimana gitu loh. Nah itu yang gue alamin gitu. Akhirnya Tuhan kasih kok semuanya. Nggak ada yang nggak dikasih sama dia. Wow. Nggak ada yang nggak dikasih. Gue ngalamin semuanya gitu. Turun naik hidup gue kayak apa gitu ya. Berumah tangga, bubar jalan gitu kan. Lo jadi orang terhina, jadi orang. Tapi gue pikir gini, oh Tuhan mau bentuk gue nih. Proses Tuhan tuh ya. Itu prosesnya yang mahal bro. Jatuh bangun, mau bunuh diri ya kali gitu kan. Tapi gue cuma pikir gini, selalu pada saat lo berada dalam sebuah kegelapan, ini yang gue alamin ya, pada saat lo udah patah arang, putus harapan, semua udah nggak ada nih kayaknya, udah nggak ada lagi harapan, udahlah selesai aja hidup inilah ya. Ternyata itu kan ego yang bicara, ya kan? Karena lo marah. Lo marah sama nggak tahu lo marah sama siapa gitu. Karena kayaknya keberuntungan tuh nggak pernah ada gitu kan. Perasaan kita begitu. Tapi gue selalu bisa melihat bahwa gini, di dalam kegelapan itu tiba-tiba kayak ada setitik sinar dan itu hope. Gue hanya mengikuti itu. Ibarat kita lo kecebur dalam sebuah goa gelap gulita, yang lo cari kan ada terang sedikit aja, itu lo udah seneng banget kan lihatnya. Itulah yang gue alamin. Dan gue ikutin arah itu aja. Gue udah pernah sampai terperosok sejauh itu gitu. Dan ngerasa kayak yang udahlah ya. Jadi lu mungkin pernah berpikir untuk mengakhiri segalanya, pernah juga kali ya? Pernah gitu loh. Itu kan ciri-ciri orang depresi kan. Jadi kalau sekarang ada orang yang depresi segala macam, kalau bisa gue bantu gitu kan. Paling tidak gue bantu dengan cara ya, gue pernah ada kayak lu. Tapi nggak banyak orang tahu gitu kan. Karena pada saat itu lu jangan cari orang, cari Tuhan. Karena kalau kita mau lihat pasti ada tuh titik itu gitu, hope itu ada harapan. Lu gagal di sini, lu lihat ke sana, oh ada lagi, lu jalan lagi ke situ, ntar tahu gagal lagi gitu kan. Tapi ada lagi sebelah situ, begitu aja hidup. Jadi kalau mau bilang hidup itu isinya kegagalan. Tapi waktunya yang tepat itu, kalau Tuhan sudah bilang bahwa janji Tuhan nggak akan pernah gagal gitu kan. Itu yang gue pegang. Jadi kalau sekarang ini gue bisa begini, gue harap Tuhan memenuhi janjinya selalu gitu. Sempurna tuh, selesai pada waktunya. Gitu. Gila, gue hari ini adalah satu-satunya mungkin podcast yang
bukan hanya ngomongin musik tapi bisa ngomongin sedip ini ya dari semua bintang tamu ya Jar ya. Sampai hari ini kayaknya nih gue bersyukur banget bisa ketemu Bang Stanley. Amin. Dan kita berharap Modulus bisa tetap berjalan. Amin. Thank you. Dan singlenya nanti single-single lamanya yang akan di remake itu akan berhasil ya Bang ya. Dan yang jelas kita berharap juga Bang Stanley bisa ada karya rohani kali ya. Lagu rohani udah pernah bikin? Udah pernah. Udah ya? Udah pernah. Nah, sekarang yang baru mau keluar lagi kan gue bikin grup baru tuh sama Alita sama Oh kita. iya yang kemarin. Jadi kita baru syuting video klipnya, makanya gue balik ke Jakarta. itu keren banget Bang trio lo kemarin. Aduh. Cuma ya gue juga bingung ya kenapa harus ditempatin di food court gitu kan. Karena kalau lo istilahnya lo main di yang trio itu maksud gue main di hall itu gila banget sih. Iya sih. Secara materi gila banget itu. Iya ya, nggak tahu juga tuh kemarin tuh gimana. Ya mungkin ada pertimbangan lain ya. Tapi yang jelas guys, waktu kemarin lo nonton mereka di Ice BSD, itu gila sih memang. Secara suara sih, waduh baku cakar banget suara. Sedap. Itu juga ya apa ya, lucu sih kalau itu tuh kan bentuknya sekitar tahun 2024 akhir tuh, waktu si Richard Buntario berencana untuk bikin G-Fest kan. Oke. Gue lagi di Bali, tiba-tiba ditelepon sama Lita. Iya kan? Lita telepon, rupanya dia lagi bareng sama Richard. Lagi ada project Nata. Stan, lu bisa ke Jakarta? Bisa ke sini nggak? Gue di Bali. Oh, di Bali. Udah, besok lu ke Jakarta deh. Gue bilang gitu. Gue nggak tahu kenapa. Kadang-kadang suka kayak gitu tuh. Iya, berangkat aja udah gitu ya. Berangkat aja. Padahal gue jauh. Oke. Oh, lo kapan ke Jakarta? Ya udah, follow mau ketemu gue besok. Besok gue terbang ke Jakarta. Jadi gue langsung dari airport itu langsung ke kantornya Richard gitu kan. Hanya untuk bertemu terus kita bicarain itu. Bikin grup nih Stan, begini. Ayo. Nama grupnya apa kemarin Bang? Soul Trade. Soul Trade. Stanley Sagala, Lita Zain, dan Pita Lopez. Pita Lopez nih juga, Usi Pita juga sedap juga suara, gila. Itu gue suka lihat dia live TikTok juga. Jadi dalam kehidupan bermusik gue juga, trio bass juga harus dipikirin tuh. Karena gue juga trio bass juga kan. Benar. Anjir, gue baru ingat. Iya, berarti sekarang abang gantiin Yani almarhum. Mas Yani ya? Iya. Official member berarti? Iya, member. Wah, gokil. Ih, seru banget ya. Maksud gue ngeliat kayaknya hidup lo tuh kolaboratif banget ya. Maksud gue, lo ada di Mel Six, terus tiba-tiba lo ada di band. Karena gue berpikir Lo gini, hidupin lagi Modulus gitu. sebagus-bagus solo, masih lebih nikmat itu bersinergi, bos. Iya. Karena hidup itu is all about sinergi. Iya, benar. Makanya tadi gue bilang lo vokalis bergaul banget gitu. Iya kan? Karena iya Bang Idut ya, vokalis bergaul banget gitu. Dan memang harus begitu, musisi itu ya nggak bisa jago kandang. Iya nggak sih? Iya dong, maksud gue supaya dulu waktu di band gue yang lama, gue juga melatih teman-teman untuk punya musicianship dengan teman-teman yang lain. Iya harus itu. Artinya kita boleh lah kita hebat di band kita, tapi kita keluar cari lagi ilmu dengan kakak-kakak yang lain, senior lain, dan kita bawa pulang itu ke band kita dengan materi. Itu gue zaman lagi COVID, kan nggak job sama sekali nggak ada tuh. Iya. Konser 7 ruang lu main nggak sih? Main ya? Iya, main. Nah, jadi gue ketemu di sosmed sama Roni Canturi. Iya kan, itu ajak dong. Kalau gini kita udah. Akhirnya tahun 2021 gue lagi parah-parahnya COVID tuh. 2022 tiba-tiba dia ngajakin ketemu aja gitu. Oke. Gue datang aja, mereka lagi pada manggung. Kan dia nggak susah tuh manggung, cuman polisi sama tentara doang bisa bikin acara kan gitu. Oh iya. Betul. Udah gue datang aja gitu. Ada satu hotel lah. Gue ketemu, gue cuman pingin ngobrol doang. Kita bikin apa deh kayak yuk gitu kan. Pas ngobrol-ngobrol, pas ini nggak sempet ngobrol. Karena mereka nyanyi terus sampai malam. Oke. Tiba-tiba gue dipanggil aja. Ikut nyanyi deh gitu kan. Udah nyanyi. Terus besoknya, itu habis selesai acara jam 2-an gitu. Roni bilang, besok ada acara nggak Stan? Kosong sih. Kenapa? Bantuin Kalita yuk. Gitu kan. Oke. Ada kerjaan dari tentara, tidar, apa gitu-gitu kan. Ayo, jam berapa? Jam 11 katanya. Itu udah jam 2, gue hampir mau jam 4. Gue udah nggak tidur tuh. Cuman 1 jam, 2 jam tidur, habis itu gue udah siap-siap lagi, berangkat lagi.
ketemu sama Kalita, bikin grup lah akhirnya gue Roni Sianturi, Dita Zen, Ya. sama Harsyari Pasya berempat. Oh iya betul. Nah di tengah-tengah itu tiba-tiba acara apa itu ya gitu ya, Lintas Melawai kalau nggak salah yang pertama. Oke. Libels kan, akhirnya Edwin bilang udah, kan Edwin nggak pernah ikut di grup ini kan. Pas Edwin ada, Edwin bilang sama Roni, udah Stanley aja masukin di sini apa jadi anggota kita gitu kan. Tarik aja gitu. Ya karena kan udah kan ada Harsha, ada si Odi Ismail gitu. Iya. Tapi Edwin bilangnya Lebih cocok ke lu ya. Stanley aja lah, Iya. gitu kan. Iya. Akhirnya bertiga tuh kita bikin latihan. Dan sejak itu udah akhirnya declare kan, gua anggota baru gitu, mau Trio Libels lagi. Perkuat gitu kan. Keren. Jadi gadisku lagi dong ya. Sayang aja. Sayang. Oke, Trio Libels. Wah gila, berarti sibuk banget nih berarti ya. Iya, Trio Libels sih nggak terlalu ya. Tapi kan gua sama Roni ini ada grup kan, sama Imelda bertiga. Yang bertiga. Nah, itu yang paling sering nyanyi. Yang ada cewek satu ya? Iya. Oke. Itu yang paling sering nyanyi itu manggung-manggungnya. Jadi teman-teman Badai TV, ya ini adalah benar-benar kita ngokar nih, ngobrol karya sama Stanley Sagala. Ya dengan semua kesibukannya, dengan segala naik turun hidupnya. Tapi dia masih punya satu prinsip, bahwa berdamai dengan diri sendiri itu penting. Jadi siapa yang lagi nonton podcast ini, bisa belajar banyak bahwa ketika lo sekarang punya ego, lo punya sesuatu yang belum beres, cepat-cepat beresin. Supaya berkat Tuhan mengalir buat hidup lo. Amin. Ya kan gitu Bang ya? Gitu. Jadi teman-teman, jangan lupa saksikan terus Ngobrol Karyanya Badai TV. Jangan like, subscribe, share. Punya YouTube Bang? Punya Stanley Sagala. Stanley Sagala. Kemudian TikTok juga ada. Apa sebutin Bang? Stanley Sagala satu. Dan Stanley Sagala di Instagram. Nah, ntar kita tulis di sini. Lo follow dia tuh semuanya. Siap. Jadi jangan lupa teman-teman tetap semangat dalam berkarya. Air mata boleh bercucuran, tapi hidup harus dilanjutkan. Mantap. Sampai ketemu. Thank you Bang. Siap.